Omar Berrada, yang secara resmi akan mulai bekerja sebagai CEO Manchester United pada bulan Juli, punya andil besar dalam penunjukan Jason Wilcock. Sementara itu Manchester United dan Ineos belum memberikan label resmi pada peran Darren Fletcher menyusul penunjukan Wilcock. Fletcher akan terus mengawasi transisi akademi ke tim utama di samping tanggung jawabnya yang sudah ada sebelumnya. Wilcock adalah mantan pesepak bola yang cukup sukses. Dia memenangkan Liga Premier saat bermain untuk Blackburn Rovers di musim di mana mereka mengejutkan dunia. Sebelumnya ia menjabat sebagai direktur sepak bola di Southampton sebelum pindah ke Manchester United. Sebelum berada di Southampton, Wilcock adalah direktur akademi di Manchester City. Fokus utamanya di Manchester United adalah pembenahan departemen rekrutmen. Wilcock akan bekerja dengan seluruh bidang teknis departemen sepak bola untuk mencapai standar kinerja tertinggi. Wilcock digambarkan sebagai tokoh yang sangat dihormati dalam industri sepak bola atas karyanya dalam pengembangan pemuda dan manajemen sepak bola. Awal karirnya di Manchester United menandakan era baru bagi klub, dengan fokus pada peningkatan aspek teknis departemen sepak bola. Orang-orang begitu cepat menyerang manajer MU, Erik ten Hag, tetapi mereka tidak melihat ke atas. Jurgen Klopp meninggalkan Liverpool musim ini setelah 9 musim memimpin The Reds. Ia menghasilkan 8 gelar bagi tim Merseyside. Di Inggris ia memenangkan Premier League, 2 kali Carabao Cup, FA Cup dan Community Shield. Di kancah internasional ia sukses menggondol Liga Champions, Super Cup dan FIFA Club World Cup. Sangat jauh dibanding 38 trofi Sir Alex Ferguson bagi MU. Di eranya, skuad Fergie menghadapi pemain terbaik dunia seperti Zidane, Pirlo, Del Piero, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Maldini, Shevchenko, Figo, Roberto Carlos, Hierro, Raul dan banyak lagi. Sayangnya, MU sekarang sudah 18 tahun dieksploitasi dan diperah oleh penjilat yang tidak tertarik pada klub. Skuadnya berantakan seperti halnya infrastruktur klub. Skuad saat ini adalah campuran dari 4 manajer berbeda, yang semuanya memiliki gaya permainan berbeda yang dibentuk bersama menjadi sandwich besar. Pemiliknya hanya tertarik untuk merekrut pemain yang bisa menjual kaos. Glazer tidak peduli dengan kesuksesan di lapangan. Mereka senang jika MU menyelinap ke posisi 4 rata setiap 3 musim. Jadi jika pendukung Liverpool jantungan saat Klopp yang cuma membawa 8 trofi mundur, bisa dibayangkan perasaan supporter MU saat manajer tersukses mereka pensiun. Newcastle United telah melakukan kontak dengan Direktur Olahraga Arsenal, Edu Gaspar, untuk menjadi pengganti Dan Ashworth di klub. Edu diperkirakan sangat tertarik dengan peralihan tersebut karena menurutnya dia sudah melakukan semua yang dia bisa untuk proyek Arsenal. Ini akan menjadi hal yang besar bagi Newcastle. The Magpies sedang mencari pengganti Dan Ashworth, yang saat ini sedang cuti menyusul pendekatan dari Manchester United. Newcastle saat ini menunggu biaya kompensasi 21 juta pound untuk melepaskan Ashworth dari kontraknya, yang akan mencegahnya bergabung dengan klub Liga Premier lain hingga Januari 2026. The Magpies diketahui hampir menemukan pengganti Ashworth setelah menyewa firma pencarian eksekutif terkemuka Odgers-Berndsen untuk membantu prosesnya. Sementara itu, Newcastle akan mempercayai kepala perekrutan Steve Nixon untuk memimpin perekrutan musim panas dengan pelatih kepala Eddie Howe dan timnya juga memainkan peran. Manchester United bersedia membayar 51 juta pound untuk mengontrak bek tengah Juventus, Gleison Bremer, musim panas ini. United telah berbicara dengan agen Bremer selama beberapa waktu. Juventus sedang mengidentifikasi penggantinya. Bremer memikat United, terutama karena penampilannya dan klausul pelepasan 51 juta pound yang akan berlaku mulai tahun 2025. 51 juta pound adalah angka yang diminta Juventus untuk berpisah dengannya di musim panas, dan United bersedia membayarnya.
Bremer tidak pernah melewatkan satu pertandingan pun karena cedera musim ini. Sementara itu, kejutan dikabarkan klub Italia lainnya, Inter Milan. Anthony Martial dilaporkan telah menyetujui prakontrak 4 tahun dengan Inter. Senilai 120.000 euro seminggu ditambah potensi bonus. Di sisi lain, jurnalis The Athletic, David Ornstein mengklaim bahwa MU gagal mendapatkan salah satu targetnya. Menurutnya, jika Michael Olise meninggalkan Crystal Palace pada jendela transfer mendatang, itu hanya akan terjadi ke salah satu klub Liga Champions paling terkemuka. Menanti musim depan, Ineos dikabarkan ingin mengantongi salah satu bintang top Crystal Palace, Michael Olise. Rumor telah beredar selama beberapa waktu bahwa pemain berusia 22 tahun itu termasuk dalam daftar prioritas transfer United untuk musim panas. Namun, laporan terbaru menambah kesuraman di Old Trafford, mengklaim bahwa Olise hanya ingin pindah ke tim Liga Champions dan secara efektif mengesampingkan perpindahan ke Old Trafford. Sepertinya hal itu berarti Erik ten Hag harus kecewa, sampai laporan baru pagi ini memberikan gambaran yang jauh lebih cerah. Menurut pakar transfer Ben Jacobs melalui Give Me Sport, Olise terbuka untuk bergabung dengan Setan Merah, tidak tergantung Liga Champions. Apalagi, Jacobs mengklaim Ineos sudah memberikan lampu hijau agar transfer itu terrealisasi. Meskipun target lain masih belum ditentukan, karena departemen olahraga yang dipimpin Ineos ini masih baru, Olise adalah satu-satunya nama yang telah mendapat persetujuan sebelumnya. Bahkan pada bulan Januari, ketika transisi masih berlangsung, Olise dibicarakan oleh rezim baru dan sebenarnya dimasukkan dalam daftar sementara target potensial oleh rezim lama. Selalu ada konsensus di Manchester United bahwa Olise adalah nama yang mereka sukai. Yang masih menjadi misteri adalah nilai pasti dari klausul pelepasan untuk pria berkeluarga negaraan ganda Inggris dan Prancis tersebut. Meskipun secara umum media sepakat bahwa klausul seperti itu ada. Angka yang dikutip bervariasi mulai dari 35 juta pound hingga 60 juta pound. Mason Mount, Willy Kamvala dan Sofyan Amrabat absen untuk pertandingan Coventry. Cedera ketiganya membuat total ada kasus 64 cedera untuk United selama satu musim. Harry Maguire adalah satu-satunya bek tengah yang fit dan tersedia untuk Man United versus Coventry. Fans langsung menduga Erik ten Hag harus menguji Casemiro sebagai duet Maguire sebagai solusi darurat. Louis Jackson, bek berusia 18 tahun, telah dimasukkan dalam skuad hari ini dan bek tengah tersebut kemungkinan akan menjalani debutnya di Barat Laut London. Harry Amas, bek kiri, telah berkembang pesat di akademi klub sejak bergabung dari Watford tetapi dia belum melakukan debutnya. Habib Oguneye belum bermain untuk klub, tetapi bek kanan dibutuhkan sebagai pelapis dengan absennya Malacia dan Shaw. Ethan Wheatley, seorang striker, juga belum melakukan debutnya tetapi dengan absennya Anthony Martial, dia menjadi pelapis untuk Rasmus Højlund.